Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pencinta film India. Kali ini, Jalan Cerita akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Maara. Film yang mengisahkan seorang seniman yang ingin membantu orang yang sudah menolongnya menemukan kekasihnya. Bagaimana jalan ceritanya? Siapkan cemilan dan sambil duduk santai, dan inilah jalan cerita film Maara. Sebuah bus yang sedang melintas di suatu jalan yang sedang menuju ke tempat lain, di mana di dalamnya ada banyak penumpang, termasuk Pak Aru saat masih kecil bersama sang nenek. Dia menangis karena ingin bermain air hujan melalui jendela bus. Neneknya berusaha menenangkannya dengan cerita-cerita dongeng, tapi semua cerita sudah bisa ditebak. Ada salah satu penumpang yang ingin coba menghibur Pak Aru kecil dengan sebuah dongeng. Dongeng yang menceritakan seorang prajurit tak pernah kalah di dalam medan tempur. Dia memiliki rahasia, yaitu jiwanya dititipkan kepada seekor ikan. Dan saat akan memanggilnya, sang prajurit menggunakan sebuah kerang yang ia tiupkan. Di tengah sang penumpang bercerita, nenek Pak Aru mengalami kejang seperti orang yang terkena epilepsi. Penumpang yang menceritakan dongeng kepada Pak Aru memberikan kalung yang berbentuk kerang dari bahan logam. Dan kini Pak Aru sudah dewasa, keluarga besarnya menjodohkannya dengan seorang pemuda. Namun Pak Aru terlihat kurang bersemangat. Dia memutuskan untuk pergi selama seminggu, dan beralasan dia pergi karena ada kerjaan di sebuah tempat. Pak Aru pergi menggunakan perahu untuk menuju ke sebuah tempat yang ia tuju. Dia bertemu dengan seorang marketing yang menyewakan rumah-rumah yang akan disewakan. Pria itu bernama Afzal. Saat sampai di pemukiman, Pak Aru melihat banyak bangunan yang penuh dengan sebuah lukisan. Yang membuat dia terpukau adalah lukisannya menggambarkan dongeng yang pernah ia dengarkan saat waktu ia kecil. Dia menelusuri jalan dan bangunan sekitar, hingga ia memasuki sebuah rumah dan kamar yang isinya penuh karya seni. Dari lukisan hingga patung-patung, saat dia membuka jendela, terlihatlah dengan indah lukisan yang ia lihat di jalan. Ternyata jika dilihat dari atas semakin indah. Afzal menyusul Pak Aru ke rumah tersebut dan menawarkannya ke Pak Aru. Jika dia memang ingin tinggal di situ, penyewa lamanya sedang pergi dan entah kapan akan kembali. Pak Aru memutuskan untuk tinggal di kamar tersebut, yang sebelumnya penyewanya adalah seorang pria bernama Maara. Dan ternyata dialah yang melukis semua bangunan yang Pak Aru lihat. Saat malam berbunyilah sebuah telepon rumah. Ternyata Maara yang menelepon. Pak Aru berkenalan dengannya melalui telepon tersebut. Besoknya, Pak Aru menemukan sebuah buku. Yang ternyata adalah sebuah buku gambar, yang di dalamnya sudah ada sebuah kisah. Maara menggambarkan sebuah kisah di dalam buku gambar tersebut, di mana isinya adalah cerita saat rumahnya dimasuki maling. Dan waktu itu adalah malam Tahun Baru dan Maara sedang tertidur dengan jendela terbuka. Maling yang sudah memasuki rumahnya Maara ketahui. Namun Maara tak melawannya, dia mengajak sang pencuri untuk minum bersama. Mereka terlibat percakapan yang cukup menarik. Maara ingin ikut sang maling untuk menemaninya mencuri. Sampai dia di sebuah rumah dan sedang mengedap-endap di atas genteng, mereka melihat suatu hal yang membuat mereka berdua kaget. Yaitu ada seorang wanita yang akan bunuh diri dengan sebuah senapan. Ternyata Pak Aru sangat asyik menikmati kisah di dalam buku gambar tersebut, namun karena ceritanya sedang seru-serunya, malah bersambung, jadinya kentang deh. Pak Aru mencarinya kemana-mana, dibantu Afzal karena dia tinggal di tempat itu.
Afzal dan Pak Aru menelusuri dari gambar-gambar orang yang Ma'ara gambar. Mulai satu-satu ia temui hanya untuk mencari di mana Ma'ara berada saat ini. Pak Aru sangat menyukai seni. Oleh karenanya dia sangat penasaran dengan Ma'ara ini. Karena dia pemukiman di mana Pak Aru tinggal saat ini, tadinya sudah akan digusur. Karena Ma'ara seorang seniman, maka ia menggambar semua bangunan agar menarik. Dan itu sesuai dengan harapan, karena dengan menggambar di bangunan-bangunan ternyata menjadikan tempat tersebut menjadi tempat wisata. Dan pemerintah tak menjadi menggusurnya. Ibu Paru sering menelponnya untuk segera pulang, karena pernikahannya dengan pria yang dijodohkannya akan segera dilaksanakan. Di suatu malam, beberapa orang ke rumah Ma'ara dan Pak Aru baru saja sampai. Ternyata mereka adalah pihak sekolah yang ingin bertemu dengan Ma'ara, guna menyampaikan anak yang bernama Rani yang dititipkan di sekolahnya tidak terlihat. Saat itu juga motor yang biasa tergeletak di gang rumah Ma'ara tidak ada. Dan ternyata Ma'ara yang mengambilnya dan ia gunakan untuk mencari Rani. Ma'ara berhasil menemukan Rani di sebuah hotel. Pak Aru juga sudah sampai hotel, namun tak bertemu langsung dengan Ma'ara. Hanya melihatnya dari jauh, Rani adalah anak dari pelacur yang pernah Ma'ara temui. Pertemuan dengan ibu Rani yang tak sengaja menjadikan Ma'ara berteman dengan ibunya. Ibu Rani tewas di dalam perahu yang Ma'ara tumpangi. Jadi sekarang Rani dirawat oleh Ma'ara. Esok paginya, Pak Aru saat bangun tidur terkaget karena ada seorang pencuri yang diceritakan di buku gambarnya Ma'ara. Halo. Pak Aru mengajaknya ngobrol karena gambarnya tek berlanjut. Maka Pak Aru minta diceritakan oleh sang pencuri tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata saat ada wanita yang akan bunuh diri dengan senapan, diselamatkan oleh Ma'ara. Entah bagaimana Pak Aru berpikir, dia meminta pencuri tersebut untuk menunjukkan di mana rumah tersebut, karena saat malam saja dia tahu di mana letak rumahnya. Maka Pak Aru memberikan kacamata hitam kepada sang pencuri tersebut. Dan entah bagaimana ceritanya, setelah dari rumah tersebut, Pak Aru pergi ke sebuah desa untuk menemui dokter yang bernama Kani. Dia pun bercerita kenapa hingga ia sampai ke sini, karena ia ingin mengetahui kelanjutan ceritanya. Ternyata tempat yang dituju adalah kampung dan rumah Velaya. Pensiunan kantor pos, di mana dulu Velaya ini bertemu dengan Ma'ara di kereta saat itu usianya masih umur 17 tahun. Ma'ara memutuskan ikut dengan Velaya untuk bekerja kepadanya. Velaya sampai sekarang masih membujang. Karena cintanya yang tak pernah sampai. Di saat makan malam, Pak Aru diceritakan soal kisah cintanya dahulu. Di mana cerita kisah cinta Velaya sudah dihafal oleh orang-orang yang tinggal satu rumah setelah selesai melakukan pekerjaannya sebagai dokter yang membantu memeriksa kesehatan warga desa. Kani menemui Pak Aru untuk menceritakan akan kelanjutan kisah yang digambar oleh Ma'ara. Pada waktu itu Kani merasa bersalah karena sudah membunuh gadis berusia 10 tahun di meja operasi. Karena perasaan bersalahnya, malam itu ia akan bunuh diri dengan senapan. Namun pada malam itu ada Ma'ara yang sedang di atas genteng dan terjatuh saat peluru yang ditembakkan Kani melenceng. Karena peluru berikutnya sudah diamankan oleh Ma'ara maka Kani tidak bisa menembak Ma'ara. Lalu dia lari keluar rumahnya. Ma'ara pun lari mengejarnya. Sesampainya di suatu tempat Kani berhenti. Dan terjadilah dialog di antara mereka berdua. Ma'ara tak mau mendengar alasannya dia mau bunuh diri. Yang pasti pada saat itu ia hanya ingin menolongnya. Ma'ara membawa Kani ke sebuah desa di mana itu adalah rumah dari Velaya. Kani dibiarkan beradaptasi dengan lingkungan dan anggota keluarga yang tinggal di rumah Velaya. Beberapa hari kemudian, Ma'ara mengajaknya ngobrol. Dia mengatakan kepada Kani, silahkan tinggal di desa ini selama Kani mau.
Dan jika ingin pergi jangan pamitan, karena orang di rumah tak akan ada yang memberikan izin. Itulah kisah awal Kani bertemu dengan Maara, yang ia ceritakan kepada Pak Aru. Saat Pak Aru akan meninggalkan rumah itu, Kani menahannya karena 2 hari lagi ulang tahun Velaya. Maara pasti datang ke rumah ini, ujar Kani. Sebelumnya, pada malam hari Velaya, menceritakan kekasihnya yang tak sampai yakni Maenetchi, yang selama ini selalu ia ceritakan kepada orang-orang. Velaya memberikan foto Maenetchi kepada Pak Aru. Hari ulang tahun Velaya akhirnya tiba. Maara juga sudah sampai ke desa. Selama ini Maara berpetualang mencari keberadaan Maenetchi, sang kekasih Velaya. Maara sangat menyayangi Velaya, karena dialah orang yang mau menampung Maara yang tak jelas asal-usulnya. Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil putih yang membawa seorang biarawati. Dan ternyata itu adalah Maenetchi yang Pak Aru bawa. Pak Aru selama ini mengenalnya dengan nama Bibi Mary. Saat Pak Aru melihat foto Maenetchi yang diberikan Velaya, dia melihat sebuah kalung kerang yang ia simpan dari seseorang. Yang dahulu waktu dia kecil pernah diceritak sebuah dongeng prajurit, kalung yang membantu neneknya saat penyakit epilepsinya kambuh. Akhirnya Velaya bisa bertemu dengan Maenetchi yang ia rindukan dan entah di mana keberadaannya. Yang sekarang ada di hadapannya, Maara pun mendatangi mereka berdua dan memeluk Maenetchi. Karena dia sangat bersyukur Velaya bisa bertemu dengan wanita pujaannya, adegan yang membuat haru semua orang rumah, karena kisah cinta Velaya yang selalu ia ceritakan. Akhirnya Pak Aru bisa bertemu dengan Maara. Maara memeluk Pak Aru karena sangat berterima kasih sudah membawa Maenetchi ke sini, dan film pun selesai.